Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa tawalla sa'lana ma ja'altahu sahla wa anta taj'al kullal hasni syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam moga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah malam hari ini kita iktikaf malam ke-24. Artinya sudah 23 hari kita sahur. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Amin. Curahan rahmat, maghfirah Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita istiqomah sampai akhir Ramadan, bahkan sampai akhir kehidupan kita di dunia ini. Kita insya Allah akan ada kajian setiap malam genap ya, jam 1 sampai jam 2, atau mungkin jam 1 sampai jam 6. Kenapa khusus di malam genap? Supaya malam ganjil kita fokusnya berkhalwat dengan Allah ya. Tidak dijeda oleh kajian. Bukan berarti kajian tidak penting, tapi kita lebih mengkhususkan lagi malam ganjil, khususnya dengan kitab Allah, dengan Al-Quran. Jadi kita ngambilnya hanya malam genap. Atau mungkin malam ganjil Ustadz John mau ngisi materi, itu tidak mengapa gitu. Tapi itulah hasil diskusi kemarin. Saya cukup di malam genap saja, malam ganjil kita fokus berkhulwat dengan Allah. Ini ada malam ini materinya tentang rahmat Allah ya. Jadi betapa besarnya rahmat Allah yang Allah karuniakan, yang Allah berikan, yang Allah bagikan kepada hamba-hambanya. Dan banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan betapa besarnya rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 156, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku lebih luas daripada segala sesuatu. Ini min kulli syai', wasi'at kulla syai', lebih luas dari segala sesuatu. Artinya tidak bisa diukur oleh apapun betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 49, Allah berfirman, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim, dan beritakanlah kepadaku sesungguhnya aku adalah Tuhan yang pengampun lagi maha penyayang. Ini yang mendeklar Allah sendiri ya. Aku adalah Tuhan yang maha pengampun dan maha penyayang. Kemudian dalam Quran Surah Al-An'am ayat 12, qala ta'ala, qul liman ma fis samawati wal ard qul lillah kataba ala nafsihi rahmah. Katakanlah kepada sesiapa yang ada di langit dan ada yang ada di bumi, katakanlah milik siapa apa yang ada di langit dan yang di bumi. Qul lillah, katakanlah itu adalah milik Allah. Kataba ala nafsihi rahmah, dialah Allah yang telah menulis untuk dirinya sifat rahmat. Jadi Allah sendiri yang mensifati dirinya dengan sifat kasih sayang, dengan sifat rahmat. Kemudian Quran Surah Al-An'am ayat 54, Allah berfirman, wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina, apabila datang kepadamu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, faqul salamun alaikum, maka katakanlah kepada mereka keselamatan bagi kalian. Ini Allah berfirman kepada Nabi, wahai Muhammad, katakanlah kepada yang beriman kepada ayat-ayat kami, maksudnya kepada Al-Quran, apabila datang kepadamu orang-orang yang beriman kepada kami, faqul salamun alaikum, katakanlah keselamatan bagi kalian. Ini
Ini jadi salam Allah lewat Nabi Muhammad kepada orang yang beriman, dan insya Allah kita termasuk orang yang beriman. Kata Rabbukum ala nafsihir rahmah, Allah yang sudah menulis untuk dirinya sifat rahmat. Annahu man amila minkum su'an bijahalatin, bahwasanya sesiapa yang di antara kalian yang berbuat dosa karena kebodohan, karena kelalaian, tsumma taba min ba'dihi, kemudian taubat setelahnya, wa aslaha fa innahu ghafurur rahim, kemudian dia membuat kebaikan, fa innahu ghafurur rahim, sesungguhnya dialah Allah Tuhan pengampun dan Maha Penyayang. Ini kurang lebih 4 dari sekian banyak ayat yang menjelaskan tentang rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita bahas malam hari ini supaya muncul sifat optimis akan kasih sayang Allah, betapapun besarnya dosa kita. Jadi di antara sunnah atau ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan Allah menegaskan dalam Al-Quran, jangan sampai kita tuh putus asa akan rahmat Allah meskipun betapa besarnya dosa kita. Kalau lagi taubat harus begitu, kalau lagi mohon ampun harus yakin Allah tuh mengampun ini segala dosa kita. Ini suaranya jelas ya? Jelas ya? Jangan sampai kita lagi taubat, lagi mohon ampun, teringat dosa kita yang begitu banyak, harus diingat gitu. Cuman jangan sampai itu kemudian menyebabkan mustahil Allah mengampuni aku dosa-dosa aku, ujungnya jadi bebas melakukan dosa karena tidak yakin Allah mengampuni dosa kita. Itu bagian daripada suudzon kita kepada Allah, dan itu tidak boleh. Allah mengatakan, Nabi mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Janganlah seseorang wafat kecuali dalam kondisi husnuzon kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah katakan, la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Janganlah kalian putus asa akan rahmat Allah, sesungguhnya Allah itu akan mengampuni segala dosa. Itu kalau lagi tobat. Tapi kalau lagi mau bikin dosa, jangan ingat ayat itu, bahaya itu kan. Mau bikin dosa, ada Allah mau pengampun, tenang lah, gitu kan. Ujungnya jadi itu bikin dosa. Makanya ayat yang Al-Hijr ayat 49 ini, Nabi ibadi annal ghafurur rahim, beritakanlah kepadaku sesungguhnya aku itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini ayatnya nggak selesai. Kalimat selanjutnya mengatakan, Allah katakan, wa anna adzabi huwa adzabul alim, dan sesungguhnya azabku amatlah pedih. Jadi dua ayat ini Allah sandingkan. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim, beritakanlah kepada hambaku sesungguhnya aku adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Penyayang. Wa anna adzabi huwa adzabun alim, dan sesungguhnya azabku juga adalah azab yang pedih. Jadi di satu sisi rahmat Allah itu luas bagi orang yang mendekat kepada Allah, tapi di satu sisi orang yang israr itu apa ya? Mengulang-ulang dosa dengan penuh kesadaran, apalagi itu dosa besar, itu Allah beritakan juga sesungguhnya azabku itu adalah azab yang pedih. Nah, tentang rahmat Allah ini ada kisah ya, riwayat Imam Ahmad. Wa fil yaumi min al-ayyam wa aslamuruni Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahdi turuqil Madinah at-tayyiqah. Jadi suatu saat Nabi itu pernah jalan di suatu jalan yang sempit. Kemudian di situ banyak kerumunan orang. Di tengah-tengah kerumunan orang ini ada bayi yang kecil gitu. Anak kecil ya. Melihat bayi yang berada di tengah jalan, ibunya dia yang melihatnya khawatir anak ini terseret oleh orang-orang yang lalu lalang. Nah, kemudian dijelaskan dalam hadis ini, ibu tersebut akhirnya buru-buru menyelamatkan anak tersebut sampai kemudian berteriak ibni hatta akhatathu, wahai anakku, artinya manggil
supaya anak ini hati-hati jangan sampai terinjak-injak oleh orang yang lewat. Falamma ra'a as-sahabah dzalikal mashhad al-'atifi qalu, nah ketika para sahabat melihat fenomena itu di mana seorang ibu begitu khawatir melihat anaknya yang kecil tertimpa atau terseret oleh orang-orang yang lalu lalang, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ma kanat hadhihi, ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mungkin seorang ibu melempar anaknya ke api neraka? Faqala lahum Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin seorang ibu melemparkan anaknya ke api neraka, sebagaimana seorang ibu tidak mungkin membiarkan anaknya terseret oleh orang-orang yang lalu lalang. La wala yulqillahu habibahu finnar, sebagaimana Allah pun tidak mungkin memasukkan kekasihnya ke dalam api neraka. Jadi kalau orang sudah betul-betul dekat kepada Allah, tidak mungkin Allah melemparkan hambanya ke dalam api neraka, sebagaimana seorang ibu tidak mungkin melemparkan anaknya ke dalam api neraka. Kan ibarat kasih sayang besar itu kan kasih sayang ibu kepada anaknya. Nah, kasih sayang Allah itu lebih besar lagi kepada hamba-hambanya. Nah, kemudian ada juga hadis Nabi SAW, warwa Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam meriwayatkan, qala kana Nabi SAW fi ba'di asfarihi. Suatu saat Nabi itu pernah dalam kondisi perjalanan, fa akhadha rajulun farkhat ta'irah. Kemudian Rasul melihat salah seorang lelaki mengambil anak burung. Faja'a at-tayr fa alqa nafsahu fi hajar ar-rajul ma'a farkhihi. Kemudian induk burung yang anaknya diambil oleh laki-laki tadi mengetahui kalau anaknya itu diambil oleh laki-laki tadi. Akhirnya kemudian burung itu berani nekat menghinggap di batu di dekat laki-laki tadi demi menyelamatkan anaknya. Fa'akhadahu ar-rajul. Kemudian laki-laki itu sampai mengambil induknya ini. Faqala Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW yang melihat fenomena itu berkata, ajaban lihadzal ta'ir, sungguh menakjubkan burung ini. Ja'a fa'alqa nafsahu fi aidikum, dia nekat datang mendekati kalian, rahmatan liwaladihi, sebagai bentuk kasih sayang kepada anaknya demi menyelamatkan anaknya. Fa wallahi lillahi arhamu bi'abdihil mu'min min hadzal ta'ir bi farkhihi. Dan demi Allah, sesungguhnya Allah itu lebih penyayang kepada hambanya yang beriman daripada kasih sayang induk burung ini kepada anaknya. Ini hadis riwayat Baihaqi. Kemudian tentang rahmat Allah juga, ini ada hadis Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi mi'ata rahmah, sesungguhnya Allah itu memiliki 100 kasih sayang, 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam. Allah hanya menurunkan dari 100 rahmat itu satu rahmat di tengah-tengah jin, manusia, dan hewan dan binatang. Fabiha yata'atafun, yang dengan rahmat yang satu itu para jin, para manusia, kemudian hewan itu berkasih sayang di antara mereka. Wa akhara Allah 99 rahmatan, dan Allah menunda kasih sayangnya sebanyak 99, yarhamu biha ibadihi yaumal qiyamah, menunda nanti pada hari kiamat yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya. Jadi kalau melihat ya, kasih sayang orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya, kakak kepada adiknya, adik kepada kakaknya, yang berkasih sayang di antara mereka itu adalah bentuk kasih sayang Allah dari 100 yang hanya satu. Yang dengan satu itu akhirnya mereka saling berkasih sayang. 99 rahmat Allah itu Allah tunda nanti di akhirat untuk orang-orang yang beriman. Jadi sebetulnya orang yang beriman kemudian meninggal itu sebetulnya berada di dalam
curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosanya pasti masuk surga. Itu kalau orang yang beriman. Makanya seburuk-buruknya orang beriman pasti masuk surga. Ya walaupun kondisinya lain ya. Kalau kita mah berharap masuk surga langsung tanpa ke neraka dulu ya. Itu harapan kita. Tapi betapa banyak dosa yang Allah tutup ketika di dunia, dan nanti ketika di akhirat pun Allah ampuni dosa-dosa tersebut. Kemudian An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallah ar-rahmata mi'ata juz'in, Allah menjadikan rahmat itu 100 bagian. Fa amsaka indahu 99 juz'an, Allah menyimpan dari 100 itu 99 bagian. Fa anzala fil ardi juz'an wahidan, Allah hanya menurunkan rahmatnya itu ke muka bumi hanya 1. Famin dzalika juz' yataraham al-khalq, nah karena rahmat yang 1 itu dampaknya makhluk itu saling berkasih sayang. Hatta tarfa'al faras hafarha an waladiha khasyatan an tusibahu, yang dengannya bisa dilihat, kata Rasulullah, bagaimana hewan yang buas pun bisa berkasih sayang kepada anaknya. Ya harimau ya nggak ada ceritanya harimau itu makan anaknya, itu nggak ada. Itu bentuk, pada itu binatang buas. Nah, kenapa hewan buas itu bisa berkasih sayang kepada anaknya? Itu bagian daripada rahmat Allah yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya di muka bumi ini, diantaranya adalah kepada hewan. Nah kemudian wa min rahmatihi jalla wa ala bi ibadihi yaumil qiyamah aidan marwahu Abdullah bin Umar, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya pada hari kiamat itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yudnil mu'min fayadha alaihi kanfahu wa yasturuhu, sesungguhnya Allah itu pada hari kiamat akan mendekat kepada orang-orang yang beriman, kemudian Allah menutup jubahnya pada hari kiamat. Ini sebelum di surga ya, ketika di padang mahsyar Allah menutup zatnya sehingga belum bisa dilihat oleh hamba-hambanya, karena manusia itu baru bisa melihat Allah nanti ketika di surga. Itu keyakinan ahlu sunnah. Sebagaimana firman Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi sesiapa yang berbuat baik maka dia akan mendapatkan husna, surga, wa ziyadah, dan tambahan itu kalau kita lihat dalam buku-buku tafsir adalah melihat Allah secara langsung. Nah tapi pada hari kiamat Allah akan mendekat kepada orang-orang beriman, tapi kemudian masih menutup, beriman belum bisa melihatnya. Fayaqul, nah, kemudian Allah akan berkata langsung kepada orang-orang yang beriman, ata'rif dzamba kadza, Allah perlihatkan dosa dulu ketika di dunia, kamu tahu nggak dengan dosa ini, kata Allah. Ata'rif dzamba kadza, tahu juga nggak dengan dosa ini? Fayaqul na'am ay rabb, hatta idza qarrabu bidzunubihi fara'a fi nafsi annahu halak. Ketika Allah sudah menunjukkan dosa-dosa dulu ketika di dunia, hamba ini mengaku karena tidak mungkin menolak ya. Semuanya diperlihatkan dengan jelas. Nah, ketika hamba itu sudah mengakui dalam hadis ini tentang dosa-dosa tersebut, maka kemudian fara'a fi nafsi annahu halak. Hamba ini merasa dirinya akan binasa dengan dosa-dosa yang sudah Allah tunjukkan langsung kepada mereka. Faqala, tapi Allah mengatakan, satartuha 'alaika fid dunya. Wahai hambaku, aku telah menutup dosa ini di dunia sehingga orang lain tidak tahu. Hanya engkau yang tahu atas dosa tersebut dan aku. Wa ana aghfiruha bikal yaum, dan sekarang dosa-dosa itu akan aku ampuni. Jadi dosa yang Allah perlihatkan di akhirat itu, kata Allah, ini dosanya dulu ketika dunia hanya engkau dan aku yang tahu, dan aku tutup sehingga hamba-hamba tidak tahu dosa-dosa tersebut. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan hari ini aku akan ampuni dosa-dosa kalian ini.
Fayu'tau kitaba hasanatihi, maka kemudian akan diberikan catatan kebaikan. Wa ammal kafir wal munafiqun, adapun orang-orang kafir dan munafikun, fayaqulul asyhad, maka mereka akan mengatakan haula'il ladzina kadzdzabu ala rabbihim, maka orang-orang akan mengatakan di hadapan Allah kepada orang-orang kafir dan munafik ini, haula'il ladzina kadzdzabu ala rabbihim, mereka itulah yang berdusta kepada Tuhannya, ala la'natullahi 'alal zalimin, sesungguhnya laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Nah, kemudian yang terakhir ini ada kisah mana ya? Masih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syirakin na'lihi, surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sandal kalian, wan naru misla dzalik, begitupun juga neraka. Artinya surga itu kepada orang yang beriman sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada tali sandal. Ini hadis muttafaqun alaih. Hadis yang tadi itu yang Allah menutup aib, itu juga hadis Bukhari, hadis sahih. Kemudian ini ada kisah ya yang dipaparkan oleh Ibnu Qayyim. Karena ahadus salihin jaza li ahadil qaswah fisqah alladzina admanu al-khamr wal ma'asi. Pernah ada salah seorang orang yang saleh bertemu dengan orang fasik yang kerjanya itu minum khamar dan bermaksiat. Falamma mata hadzal 'asi wa talaba an-nas min hadzal salih ay yusalli alaihi, kemudian ketika orang ahli maksiat ini meninggal dan kemudian keluarganya meminta supaya orang-orang mensolatkan, termasuk orang yang soleh ini supaya mensolatkan, ta'affafa salih, orang soleh ini nggak mau mensolatkan gitu. Waqala, kemudian dia berkata, orang soleh ini berkata, hadza rajulun fasik kaifa usalli alaihi, laki-laki ini fasik gitu, bagaimana mungkin aku mensolatkan jenazahnya. Wa fi tilkal lailah nama hadzal rajul as-salih. Nah, setelah dimakamkan, laki-laki saleh ini tidur. Wa fil manam ra'al mufaja'atan wa hiya anna hadzal fasik kana yusalli fil jannah. Nah, ketika laki-laki ini tidur, dia mimpi dan mimpi ini membuat dia terkejut. Wa hiya anna hadzal fasik kana yusalli fil jannah. Ketika tidur ini, laki-laki ini melihat orang fasik tadi itu yang tidak mau orang sholat ini, orang sholat yang mensolatkan, dia sedang sholat di surga. Kemudian janna jununu hadzal rajul as-salih, hingga ketika bangun laki-laki ini setengah gila, artinya kaget ya, orang yang diduga ahli maksiat dan memang dia ahli maksiat, tapi ketika sudah sehingga tidak mau mensolatkan, tapi ketika tidur dia melihat justru laki-laki ini sedang sholat di surga, sehingga kaget gitu ya, diibaratkan sampai setengah gila laki-laki soleh ini. Fadhahaba ila imra'atin al-fasik, kemudian laki-laki soleh ini datang kepada istrinya, istri orang yang fasik yang sudah meninggal itu. Fasa'alaha madza kana yaf'alu zawjuka, dan bertanya sebetulnya apa sih yang dilakukan laki-laki ini ketika di dunia, di balik lahiriah yang diketahui oleh laki-laki soleh ini bahwasanya almarhum ini ahli maksiat gitu. Qalat, kemudian istrinya mengatakan, makana yaf'alu illa ma ra'aitum, dia tidak punya amalan kecuali seperti apa yang kalian lihat. Illa annahu kana kulla usbu, kecuali laki-laki ini setiap minggu selalu mengumpulkan bayi-bayi yang yatim. Kemudian berkata kepada mereka, almarhum ini berkata kepada mereka, ud'u li'ammikum asa ayaghfirullahu lahu, tolong doakan kepada Allah semoga Allah mengampuni dosa pamanmu ini gitu. Jadi dia ahli maksiat, tapi menjawab ayatnya itu taubat nasuha yang tidak diketahui oleh laki-laki soleh tadi. Dan diantara cara taubatnya itu adalah datang setiap minggu mengumpulkan anak-anak yatim dan meminta kepada mereka supaya Allah
supaya mau mendoakan kepada Allah supaya paman ini, laki-laki ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti kekuatan doa anak yatim ya. Siapa anak yatim itu? Anak yatim itu anak yang belum mumayyiz, yang belum bisa membedakan baik dan buruk, ditinggal wafat oleh bapaknya. Tapi kalau ditinggal cerai berarti bukan yatim ya. Karena bapaknya ini walaupun sudah cerai dengan istrinya, dengan ibu anak ini tetap punya kewajiban nafkah kepada anak kandungnya gitu. Tidak ada cerai dengan anak gitu. Yang kedua, usianya masih belum mumayyiz, usianya itu masih belum bisa membedakan baik dan buruk ketika ditinggal oleh bapaknya. Tapi kalau udah usia 40-50 tahun ditinggal wafat bapaknya, itu bukan anak yatim gitu. Yang harus dikasihani kan. Nah, yatim ya secara harfiah yatim memang tidak punya bapak, tapi maksud yatim yang dikasihani, diurus itu adalah yatim yang barusan. Nah, ini keutamaan anak yatim. Dan yang kedua adalah boleh jadi orang yang selama ini kita lihat biasa-biasa saja ibadahnya, ternyata boleh jadi dia adalah ahli taubat di belakang kita. Artinya kita tidak boleh menghukumi orang itu dari yang tampaknya. Boleh jadi dia punya amalan istimewa yang tidak diketahui oleh orang. Ini juga jadi gambaran dari sekian ibadah yang kita lakukan, harus ada satu ibadah yang diunggulkan, yang itu menjadi rahasia antara kita dengan Allah, atau paling tidak diketahui oleh istri, karena bagaimanapun juga yang tahu tentang kita adalah istri, yang tidak mungkin kita tutup-tutupi. Seperti laki-laki ini, mungkin ibadahnya biasa, dibalik itu juga sebelumnya dia ahli dosa, tapi ternyata ada amalan istimewa yang dia sembunyikan, yaitu selalu dekat dengan anak yatim. Tentunya di sini konteksnya bukan hanya minta doa ya, otomatis pasti dia pun menyantuni anak yatim. Dan itu hadisnya jelas ketika Al-Ghamidiyah ya, yang berzina setelah menikah. Kan dalam pidana Islam kalau itu sudah diterapkan dalam sebuah negara ya, itu kan orang yang berzina setelah menikah itu kan dirajam. Kalau sudah diterapkan, kalau tidak diterapkan ya tidak ada peluang untuk melakukan itu. Wanita ini datang kepada Rasul kan, tolong rajam aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu masih hamil, pulang dulu sampai melahirkan, datang lagi ke sini. Setelah melahirkan datang lagi membawa bayinya. Ya Rasulullah, ini bayi hasil zina saya dengan laki-laki yang bukan suami saya. Sebagaimana engkau katakan, keluarkan dulu bayinya atau biarkan terlahir dulu. Ini sudah aku lakukan, rajam saya. Ternyata kata Rasulullah, tunaikan dulu haknya, susui selama 2 tahun ya. Hanya balik lagi disusui. Setelah beres disusui, datang lagi kepada Rasulullah dengan membawa makanan. Ya Rasulullah, ini sudah usai saya lakukan kewajiban memberikan susu untuk bayi ini. Bayi ini sudah mendapatkan hak susunya selama 2 tahun, dan buktinya sudah aku berikan ini kue setelah ASI selesai gitu. Dan dia memakannya. Akhirnya perempuan ini dirajam. Setelah dirajam, kemudian hendak disolatkan. Ada seorang sahabat Nabi, saya lupa ya, antara Khalid bin Walid atau Umar bin Khattab. Besar kemungkinan si Umar, saya lupa. Umar itu kan protes kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau mensolatkan seorang wanita yang sudah bikin dosa besar ini? Dia sudah menikah tapi kemudian dia berzina, itu kan. Buktinya dia dirajam, itu kan. Kata Rasulullah apa? Innaha qad tabat taubatan law qusimat ala ahli Madinah lawasi'athu. Sesungguhnya wanita ini sudah taubat dengan betul-betul taubat. Kalau sekiranya taubat ini dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, maka itu cukup untuk menghapus seluruh dosa penduduk Madinah dengan taubatnya dia. Artinya orang sudah taubat jangan lagi dipandang negatif walaupun punya dosa sebelumnya. Akhirnya Rasul mensolatkan. Setelah beres mensolatkan, kemudian bayi itu diambil oleh Rasulullah. Kemudian siapa yang mau mengurus anak yatim ini? Dia sudah tidak punya ibu, bapaknya juga mungkin sudah meninggal. Bapaknya bukan istrinya bukan suaminya si perempuan ini kan, berarti bapak biologisnya. Bapak biologisnya pun entah di mana. Gitu. Kemudian kalau tidak salah Abu Bakar ya katangannya, yang bersedia untuk
mengangkat anak, artinya mengurus anak yatim ini. Kemudian Nabi mengatakan, ana, sambil menyandingkan jari telunjuk dengan jari tengahnya, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Aku dengan anak yatim nanti di surga itu seperti ini, artinya bersandingan. Nah, berarti boleh jadi laki-laki ini yang tadi dianggap sebagai ahli maksiat sesuai dengan tampaknya yang dipandang oleh orang soleh tadi, di balik itu ternyata dia taubat serius dan kemudian punya amalan yang besar yang menjadi rahasia antara dia dengan Tuhannya, yaitu dekat dengan anak yatim, meminta ampun kepada Allah lewat anak yatim ini, supaya anak yatim ini mendoakan kepada Allah. Di satu sisi ya besar kemungkinan dan dipastikan menyantuni juga anak yatim ini sehingga dosanya diampuni. Ini tentang anak yatim. Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak yang Allah muliakan dan ibu-ibu, ini kurang lebih gambaran tentang betapa besarnya rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita, selama kita tulus kembali kepada Allah, Allah akan ampuni segala dosa kita. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan putus asa atas rahmat Allah. Allah itu maha pengampun dosa-dosa kita, dan kita khususnya saya pun termasuk yang dosanya, tapi jangan putus asa, Allah maha pengampun. Apalagi di bulan Ramadan ini Allah curahkan rahmat maghfirah dan Allah perintahkan kepada kita untuk menjemputnya. Kalau Ramadan saja Allah tidak ampuni dosa kita karena kita betul-betul lalai, bagaimana mungkin Allah mengampuni dosa kita di luar Ramadan? Ini perkataan Ibnu Rajab. Beliau mengatakan, man lam yughfar lahu fi Ramadan lam yughfar lahu fi masiwahu, kata beliau. Sesiapa yang dosanya tidak diampuni selama bulan Ramadan, besar kemungkinan dosanya tidak akan diampuni di luar bulan Ramadan. Maksud beliau itu, ini Allah sudah curahkan rahmat maghfirah, segera jemput gitu. Jangan sampai lalai dengan maksiat. Kalau Ramadan saja lalai pada rahmat maghfirah Allah curahkan, ya di luar Ramadan otomatis dia akan lebih lalai lagi. Kondisinya tidak sekondusif bulan Ramadan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu mungkin materi malam hari ini. Masih ada waktu kurang lebih 2 jam untuk diskusi. Enggak, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mengenai sifat Allah yang Ar-Rahim itu kan dibuktikan dengan Allah menyediakan rahmat bagi makhluknya, manusia maupun hewan gitu ya. Bukti bahwa Allah itu Ar-Rahim, Maha Kasih, Allah menyediakan Allah juga sebagai yang memiliki sifat Ghafur sama Afwa gitu ya. Ghafur dan Afwa. Nah, beberapa hari yang lalu Ustadz yang menjelaskan mengenai Ghafur dan Afwa ini ya. Tapi ini belum begitu jelas gitu ya. Terhadap dosa-dosa apa di mana Allah memberikan pengampunan, Al-Ghafur? Terhadap dosa-dosa apa Allah memberikan afwa? Gitu. Juga intinya pengampunan. Nah, menurut Pak Ustadz yang lalu bahwa beda kalau Ghafur itu dosanya itu ada kemudian dicoret gitu, sepertinya segitu dalam pengertian akal itu ya. Sementara terhadap afwa itu dosanya ditipek, sehingga seperti yang tadi Pak Ustadz jelaskan, Allah memperlihatkan dulu ini dosa-dosa kamu, terus kami ampuni. Jadi tahu itu dosa-dosanya itu. Tapi ada dosa-dosa yang tidak diberitahu ke Allah kepada makhluknya, yaitu dengan afwa itu, kena ditipek gitu, dihapus gitu. Nah, ini dalam bulan Ramadan ini Allah menyediakan Ghafur sama afwa gitu ya. Kalau Ghafur itu disediakan Allah tidak hanya dalam bulan Ramadan saja, di luar Ramadan juga disediakan itu.
tapi terhadap afu gitu. Apakah ini hanya berlaku pada bulan Ramadan apa pada bulan-bulan lain? Kalau sama apa bedanya bulan Ramadan dengan bulan lain di luar Ramadan gitu? Nah, itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya selalu kritis. Yang saya baca itu bedanya magfirah dengan al-afu ya. Magfirah itu orang berbuat dosa, kemudian dia taubat, di akhirat Allah ampuni dosa tersebut, tetapi catatan amal buruknya itu masih ada, diperlihatkan. Bahkan bukan hanya diperlihatkan kepada orang tersebut, boleh jadi diperlihatkan kepada orang-orang lain di padang mahsyar itu. Karena kan orang itu diadili di tengah-tengah orang kan. Di akhirat saya diadili di tengah banyak orang gitu. Semua yang disembunyikan jadi tampak gitu. Kalau memang kemudian diampuni, dosa tersebut tetap masih terlihat. Itu jadi dosa ada, tapi tidak akan diazab karena sudah diampuni. Tapi catatannya di dalam catatan amal buruk masih ada. Betul tadi tidak di tip X gitu. Saya masih bisa melihat, oh ya betul ini dulu pernah melakukan dosa ini, mengakui, tetapi Allah memberikan ampunan. Itu maghfirah. Tapi kalau al-afu itu kita berbuat dosa, kemudian kita bertaubat kepada Allah, Allah terima taubatnya, dan amal buruk itu tidak ada di dalam catatan amal buruk, sehingga boleh jadi kita pun mungkin lupa nanti di akhirat tentang dosa yang sudah kita lalui itu. Nah, di Ramadan itu yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah itu yang kedua, al-afu. Makanya kan Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lau anni alimtu anna lailah lailatul qadri ma aqulu fiha. Wahai Rasulullah, kalau aku mengetahui suatu malam itu adalah Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Kemudian Rasul mengatakan, quli, wahai Aisyah, katakanlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, engkau Tuhan yang maha pengampun, engkau suka ampunan, maka ampunilah aku. Itu kan al-afu. Jadi Ramadan itu doa yang diajarkan Nabi kepada Aisyah itu doa pamungkas, bukan minta maghfirah, tapi justru malah minta al-afu, puncak di atas maghfirah ya, di atas maghfirah al-afu itu. Karena bukan hanya minta diampuni dosanya, tapi juga minta dihapus, sehingga nanti di akhirat itu nyaris tidak ada jejak digital. Tidak ada jejak dosa-dosa yang sudah kita lalui ketika di dunia. Itu tentang al-afu. Nah, kemudian yang kedua, apakah afullah, ampunan Allah itu hanya berlaku di bulan Ramadan saja ataukah tidak? Kalau wallahu alam ya, kenapa Nabi itu mengajarkan doa tadi itu hanya ketika di Lailatul Qadar? Apakah itu memang Nabi menganjurkan hanya disunahkan ketika Ramadan saja? Itu pun di 10 hari terakhir karena ada potensi Lailatul Qadar, ataukah Nabi mengucapkan itu karena memang ada pertanyaan dari Aisyah yang konteksnya itu adalah Lailatul Qadar? Artinya kalau ajaran Nabi itu tidak dilandasi oleh pertanyaan Aisyah, boleh jadi Nabi pun menganjurkan mengucapkan itu di luar bulan Ramadan gitu. Menganjurkan doa tersebut karena potensi afullah itu juga boleh jadi ada di luar bulan Ramadan. Kalau saya pribadi sih lebih cenderung dua-duanya bisa ya, di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan tentang afullah ini. Cuman potensi dapatnya itu lebih besar di bulan Ramadan. Berlaku maghfirah juga kan, maghfirah kan bisa berlaku di Ramadan maupun luar bulan Ramadan. Tetapi potensi seorang hamba dapatnya itu lebih besar di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ya rahmat Allah itu maha luas ya, kita tidak hanya mengkhususkan di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? 1 kurang 1/4. 24 jam lagi.
Tapi memang itu ketika Nabi mengajarkan kepada Aisyah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, artinya orientasi yang paling besar dalam doa kita itu di 10 hari terakhir adalah minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, baru minta yang lain. Nah, minta yang lain itu kaitannya dengan firman Allah, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ketika malam qadar itu ditentukan takdir seorang hamba. Pak Ustadz, kalau disetarakan mengenai gerasi dan amnesti gitu ya. Kalau gerasi itu menunggu pengakuan terpidana dulu ya. Kesalahannya itu memang diampuni, gerasi itu kesalahannya ada di pengadilan, sudah dibuktikan bahwa dia bersalah, tapi kemudian diberikan gerasi, pengampunan, jadi di take act gitu. Ada juga amnesti. Kalau amnesti itu dihapus, dia separatis, kemudian diberikan amnesti, bisa jadi gubernur juga. Tapi kalau gerasi nggak bisa, karena dia telah berbuat dan perbuatannya sudah dipidana, dan dia tidak bisa menjadi gubernur karena itu ada pidananya. Gitu. Nah seperti itu. Bisa. Amnesti itu kan berarti dianggap dosa lalu tuh tidak ada gitu kan ya, dianggap ya dihapus lah ya. Artinya kaitannya dengan dosa-dosa yang sudah dilakukan itu atau tindak pidana yang dilakukan itu tidak menjadi penghalang untuk kasarnya menjadi pejabat lagi lah gitu. Gubernur atau beda dengan kalau gerasi ya. Gerasi itu kan bahkan harus diawali dengan pengakuan dulu ya kepada presiden ya, ketika mau mengajukan itu kan ya. Dia sudah dipidana. Dan sudah dipidana gitu. Akhirnya kemudian diampuni oleh presiden sebagai kepala negara. Mirip Pak, betul. Jadi kalau amnesti itu afu presiden. Kalau gerasi itu magfirahnya presiden. Tapi kata magfirah ya itu milik Allah ya, artinya ampunan dari presiden lah ya, pengampunan dari presiden gitu ya. Mirip Pak katanya. Mirip. Jadi ternyata Ghafur sama Afa itu juga dimiliki oleh presiden Pak. Prerogatifnya. Prerogatif presiden, iya betul. Kalau abolisi itu apa Pak? Ya. Kalau abolisi kemiripan juga ya? Mirip-mirip. Ya wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya sebesar apapun dosa kita, ada gitu. Tadi ada di depan. Oke, ke sini aja Bu. Yang pertama tadi seperti dikatakan, kita jangan menghakimi seseorang dari apa yang tampak. Padahal hanya itu yang bisa kita lihat gitu ya. Kita menghakimi, menilai seseorang itu baik atau tidak ya dari perilakunya, tidak pernah tahu hatinya juga. Tapi kalau tadi dikatakan ya, jangan dari yang apa, jadi dari mana gitu kita menilai seseorang itu. Yang pertama. Yang kedua, kalau lihat Allah Maha Pengampun, Dia mengampuni ke semua kesalahan kita yang disengaja atau kita minta ampun. Yang tidak disengaja itu kan tidak jadi dosa ya, mereka juga namanya juga tidak disengaja, atau bisa jadi karena kita memang tidak tahu, belum tahu ilmunya, atau kita lupa gitu. Tapi bagaimana dengan hubungan sama manusia? Kadang-kadang kita tidak disengaja juga kan dia mungkin tetap mungkin terluka gitu atau marah. Nah, apakah jadi bisa disimpulkan bahwa hubungan sama manusia itu menjadi lebih tanda petik lebih ribet gitu ya dibanding hubungan kita dengan Allah gitu. Dan sejauh sama. Yang pertama itu
maksudnya jangan menghukumi orang dari yang nampak itu, maksudnya itu apa ya, jangan, memang ada ungkapan kan, nahkum bil dhawahir wa la nahkum bis sarair. Kita menghukumi orang itu dari yang tampak, tidak menghukumi dari yang tidak tampak gitu ya. Itu kan diantara konteksnya itu berkaitan dengan keislaman seseorang. Orang kalau sudah sudah mengucapkan syahadat, apapun niatnya, kita harus menghukumi dia seorang muslim. Dan ada hadisnya tentang hal tersebut ya. Artinya sesiapa yang bersyahadat maka haram darahnya. Artinya dia kita hukumi sebagai muslim, apapun alasannya dia masuk Islam ya. Boleh jadi niatnya karena urusan dunia ya, bukan karena ikhlas. Tapi kan itu urusan dia dengan Allah. Tapi maksud yang tadi itu, maksud bahwasanya kita jangan menghukumi orang itu, artinya jangan memfinalkan penilaian orang kepada dia dari yang kita tampak gitu. Karena boleh jadi ada sesuatu yang boleh jadi apa yang kita tampak itu yang sudah terlewati masanya oleh dia. Maksudnya kita tampak, kita melihatnya dia ahli maksiat, tapi boleh jadi itu bukan final dari yang tampak dari dia. Di balik itu dia sebetulnya boleh jadi sudah taubat gitu. Itu berkaitan dengan pandangan pribadi kepada seseorang. Beda kalau pandangan hakim gitu ya. Kalau hakim itu memang harus lihat yang tampaknya gitu. Tapi kalau pandangan pribadi kita sebagai manusia kepada seseorang, dia otomatis sudah ada indikasi ketaubat ya. Beda kalau memang dia memang betul-betul fajir ya, ahli maksiat dan mempertontonkan dosanya, itu kasusnya lain. Maksudnya dalam konteks yang tadi itu dia ahli maksiat, lama kita tidak berjumpa dengan dia kita masih menghukumi dengan yang dulu. Padahal boleh jadi dia itu adalah sudah melakukan taubat. Atau boleh jadi ada orang tuh yang tidak kuasa atau belum orang namanya hijrah ya, dari keburukan yang fatal kepada kebaikan itu otomatis kan bertahap ya. Sulit untuk menghilangkan atau meninggalkan dosa yang berat itu, kebiasaan yang berat itu kepada yang baik gitu. Sampai kan dulu Rasul itu mengilustrasikan kenapa ayat yang pertama kali turun itu bukan berkaitan dengan larangan zina, larangan khamar. Kata Nabi, karena kalau ayat itu yang pertama kali turun, orang tidak akan mau masuk Islam. Betapa besarnya kebiasaan orang jahiliyah kepada khamar dan zina gitu. Orang ahli zina, ahli khamar tidak mungkin ketika ajar langsung berhenti, enggak, pasti perlahan-lahan gitu. Tapi di satu sisi dia ada keinginan kuat ingin taubat. Nah dalam proses gitu kita hati-hati menghukumi seseorang. Seperti laki-laki yang tadi itu, dia tampak di hadapan orang soleh tadi dia itu ahli maksiat gitu kan. Tapi di balik itu ternyata dia dalam proses bertaubat dan sering datang kepada anak yatim supaya mendoakan supaya diampuni dosa-dosanya. Nah ternyata di balik sesuatu yang tampak itu ada keistimewaan di baliknya, itu dia sedang dalam proses taubat. Itu maksud dari tadi itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan dosa adami ya. Memang dosa adami itu lebih berat daripada lebih berat taubatnya, prosesnya daripada dosa vertikal kepada Allah. Dosa vertikal itu berzina, itu vertikal ya. Kemudian meninggalkan sholat walaupun dosanya besar ya. Kemudian dosa vertikal itu mata melihat sesuatu yang diharamkan, itu dosa vertikal, dosanya itu ya langsung kepada Allah gitu. Tapi kalau dosa horizontal itu sebesar apapun permohonan ampun kita kepada Allah, tidak akan pernah Allah ampuni sebelum kita memohon keikhlasan, keridhaan, pemaafan dari orang yang kita zalimi gitu. Sampai kapanpun tidak akan diampuni karena hak adaminya harus dipenuhi dulu, meminta maaf kepada dia, kepada orang yang kita zalimi gitu. Dan itu makanya kan kenapa Nabi hadis qudsi ya, Allah berfirman dalam hadis qudsi itu, inni haramtu dzulma ala nafsi faja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu.
aku haramkan sifat zalim ada pada diriku, maka aku pun jadikan kezaliman itu haram berada di antara hamba-hambaku. Nah, ini peringatan keras dari Allah, jangan sampai berbuat zalim atau dosa kepada sesama hamba Allah. Artinya selesaikan dulu urusannya dengan hamba Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ada satu maaf ini, kalau kita karena berbuat salah pada seseorang, kemudian kita minta maaf dan dia tidak memaafkan, itu bagaimana hukumnya? Karena saya pernah penjelasan juga bahwa itu hak seseorang untuk memaafkan atau tidak gitu. Jadi bukan dari dua sisi ya, dari sisi yang bersalah bagaimana hukumnya ketika dia sudah minta maaf, tapi dari sisi yang merasa tertolongi misalnya, dia juga punya hak untuk tidak memaafkan, itu bagaimana urusannya nanti gitu. Misalkan kalau saya berpendapat orang yang sudah minta maaf sudah selesai tugasnya gitu. Artinya dia sudah menjalankan apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul perintahkan untuk memperbaiki hubungan. Malah justru beban sekarang ada pada orang yang diminta maaf itu. Kan ada hadis Nabi ya, kullu ummati tuftahu abwabul jannah yaumal isnin wal khamis. Pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan pada hari Kamis. Yughfaru likulli abdin lam yusyrik billahi syai'a. Pada hari Kamis dan pada hari Senin itu akan diampuni dosa-dosa hamba Allah selama tidak mempersekutukan Allah. Ini hadis Bukhari ya. Illa rajulun kana bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali orang yang pada hari itu ada permusuhan dengan saudaranya. Fa yuqalu anziru hatta yastaliha, anziru hatta yastaliha. Maka akan dikatakan kepada malaikat, wahai malaikat, tunggu, jangan angkat amalannya kepadaku, jangan sampaikan maghfirah aku kepada mereka sampai keduanya berdamai. Kedua berdamai itu kan salah satunya harus mendahului minta maaf dulu. Kalau yang pertama sudah minta maaf, sudah selesai tugasnya, tinggal urusannya yang satu lagi nih, kenapa dia tidak mau memaafkan padahal yang meminta maaf sudah tulus memaafkan, mengakui kalau memang dia salah gitu. Dan di surat apa itu ya, di antara sifat orang yang bertakwa itu kan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadzibina ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang takwa itu kan kata Allah alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra, mereka yang menginfakkan hartanya dalam kondisi lapang dan susah, wal kadhiminal ghaidh, dan yang suka menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, dan yang suka memaafkan orang. Ini kalau saya mengartikan kenapa kalimatnya dan orang yang meminta maaf kepada orang, bukan gitu kalimatnya. Tapi kalimatnya kenapa dan orang yang memberikan maaf kepada orang. Ini gambaran memberi maaf itu memang lebih sulit daripada meminta maaf gitu. Sulit memang meminta maaf, memberi maaf itu, apalagi kok sudah jelas orang yang minta maaf itu pikas belen gitu kan. Itu kan pasti berat ya. Tapi di situ ujiannya kalau memang ingin disebut orang yang bertakwa ya harus mudah memaafkan. Mudah memaafkan itu bukan berarti beda ya. Kalau memaafkan itu kan kaitannya dengan sikap ya. Sikap orang kepada kita kasar, kemudian kita memaafkan. Beda kaitannya dengan hutang piutang. Kalau hutang piutang, orang berutang kepada kita, hutangnya gede, kemudian dia datang ke kita, tolonglah dilunas. Itu mah hak kita betul, mau lunaskan silakan, mau enggak silakan gitu kan. Kalaupun tidak dianggap lunas ya sama sekali tidak dosa, karena memang dia punya hak atas harta yang dipinjamkan tersebut. Jangan sampai mengartikan saya kan sudah minta dilunasin, kok nggak dilunasin, bapak yang dosa gitu. Itu yang ngutang enak ya gitu. Ini kasusnya lain ya. Kalau masalah harta benda itu hal lain gitu kan. Ini maksud ayat itu kalau yang saya paham itu maksudnya dalam masalah sikap, kezaliman macam-macam. Orang kok sudah minta maaf ya, ujian terberat kalau mau dikatakan bertakwa itu ya mudah memaafkan. Berarti logika terbaliknya, kalau tidak mudah memaafkan berarti ada satu sifat yang
belum masuk kategori orang bertakwa. Itu tadi memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita. Wallahu a'lam. Sudah jam 2 ya. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita kembali ke habitat masing-masing dengan kegiatan kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan ini dan Allah istiqomahkan kita sampai akhir Ramadan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.